Demi Pajajaran, Munding Laya mencari layang Salaka Domas atas titah Prabu Siliwangi. Di tengah megahnya istana Pajajaran yang berdiri kokoh di jantung hutan tropis, rakyat berkumpul dengan wajah penuh resah. Sebab negeri dilanda kekeringan dan perpecahan. Namun harapan masih bersemi, karena hanya pusaka suci, layang Salaka Domas, yang dipercaya sanggup menyelamatkan tanah Sunda. Di singgasana agungnya, Prabu Siliwangi memandang putranya dengan tatapan tajam penuh kebijaksanaan. Dengan suara berwibawa, ia menyerahkan misi berat kepada Munding Laya untuk menempuh perjalanan panjang demi menyelamatkan Pajajaran. Dalam pelukan ibunda tercinta, Munding Laya menerima doa dan kain pusaka. Menahan haru meski matanya berkaca. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan istana, membawa beban cinta sekaligus tanggung jawab agung. Di tengah kabut tebal dan suara hutan yang mencekam, Munding Laya berjalan mantap. Kerisnya ditancapkan ke tanah, doa dipanjatkan, dan cahaya lembut pun turun, seakan alam merestui langkah ksatria muda itu. Di persimpangan sunyi, sesosok raksasa menjulang menghadang jalannya. Mata merah menyala, taring tajam, tubuh menjulang. Manusia dan makhluk gaib saling menatap sebelum takdir mempertemukan mereka dalam ujian kekuatan. Dentuman dahsyat menggema, keris bercahaya bertemu gada kuno, mengguncang hutan hingga tanah bergetar. Namun di tengah pertarungan, Munding Laya mengingat pesan ayahnya bahwa kesabaran dan keikhlasan lebih perkasa daripada amarah. Raksasa itu akhirnya roboh, tubuhnya terbanting terlentang ke bumi, mata merahnya redup kehilangan kuasa. Kemenangan sang pangeran bukan hanya dengan kekuatan, melainkan kebijaksanaan yang menundukkan kekerasan alam. Di lautan luas, badai mengguncang rakit sederhana yang ditumpangi sang pangeran. Kilat menyambar, ombak menjulang tinggi. Namun Munding Laya tetap teguh, menyerahkan nasibnya pada Yang Maha Kuasa dengan doa yang tulus. Ketika badai mereda, dari gelombang biru kehijauan muncullah sosok agung bercahaya. Sang Ratu Laut, menyerupai Nyi Roro Kidul dalam kemegahan gaibnya. Ia hadir bukan sekedar penguasa samudra, melainkan ujian bagi hati ksatria muda itu. Dengan tatapan agung, Sang Ratu Laut mengulurkan tangan, menantang ketulusan hati Munding Laya. Sang pangeran pun bersujud di atas rakit, menyatakan dengan tulus bahwa perjuangannya hanya demi rakyat, bukan demi ambisi pribadi. Perjalanannya menuntun ke gua sakral berkilau, ribuan kristal memantulkan cahaya seakan surga tersembunyi di perut bumi. Dengan langkah penuh hormat, Munding Laya memasuki tempat suci yang menyimpan rahasia besar Pajajaran. Di tengah gua, cahaya emas menyinari pusaka layang Salaka Domas yang berdenyut bagai makhluk hidup. Munding Laya berlutut, hatinya bergetar, menyadari inilah inti dari perjuangan sekaligus ujian terakhirnya. Ketika tangannya menyentuh pusaka, cahaya agung menyelubuminya. Seekor Garuda emas muncul dengan kepakan sayap yang mengguncang jiwa. Dalam visi suci itu, ia melihat dirinya sebagai raja bijaksana, pemimpin yang akan menuntun Pajajaran menuju kejayaan. Dengan pusaka bersinar di tangannya, Munding Laya kembali ke istana. Rakyat bersorak-sorai, bunga berterbangan di udara. Prabu Siliwangi menanti dengan senyum bangga, menyambut putra yang membawa harapan baru bagi negeri. Di haula megah, Prabu Siliwangi menurunkan mahkota dan meletakkannya di kepala putranya. Munding Laya pun dinobatkan sebagai Raja Pajajaran, disaksikan sorak rakyat, tabuhan gamelan, dan cahaya matahari yang menyinari tahta. Di balkon istana, Prabu Siliwangi dan Raja Munding Laya berdiri berdampingan, melambaikan tangan pada rakyat yang bersorak gembira. Dengan pusaka suci yang bersinar lembut, Pajajaran memasuki era baru, penuh cahaya, keadilan, dan kedamaian.